bangkit ya. Dan kita ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa anak-anakku sekalian yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Jadi ini udah rapi semua. Tempat duduknya, bangkunya nggak ada sampah lagi kan? Ini biar nyaman kita belajarnya. Dimanapun kenyamanan yang paling utama. Ayo kita lancar proses belajar mengajar kita. Jadi saya absen dulu siswa saya sekalian. Tarida, Timothy, Upi, Iskia. Oke, baik, hadir semua ya. Ya, hadir. Kita masuk ke materi kita. Kita bernyanyi lagu nasional dulu. Di saat bernyanyi lagu nasional, kalau bernyanyi lagu nasional ini saya harapkan serius. Jangan ada yang main-main. Silakan berdiri. Ayo silakan berdiri semua. Tangannya di dada. Semua. Seragam SMA, kemeja putih polos dan siap dikotori pilok warna saat pemilih lulus nanti. Apalah diriku ini yang hanya selembar seragam. Aku ingat betul bahwa dulu aku dibuat oleh seorang ibu dengan sepenuh hati. Tak tanggung-tanggung, 2 hari 2 malam aku jadilah manusia yang mulia, apapun itu sebuah kamar. Sang ibu mengalami sebuah episode yang disebut skizo. Kita tayangkan tadi, menarik ya. Jadi menggugah hati kita bahwasanya sama SM ini harus kita manfaatkan. Jadi harus kamu manfaatkan. Jangan masa-masa SMA ini masa-masa yang cemerlang. Mari dimanfaatkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh supaya menjadi anak yang berguna nantinya, khusus di depan orang tua kalian. Saya, oke, kemudian mari kita ice breaking supaya kita semakin semangat lagi. Saya ingin melatih semangat belajar. Satu, sepakat ya? Satu, ini satu. Yang ini berapa? 2. Sepakat, bagus, good. Kemudian yang ini, kalau yang ini berapa? 3. Nah, kita paham. Coba saya tanya dulu si Bregan. Bregan, kalau yang ini berapa? 2. Ayo, latih konsentrasi, dengarkan instruksi dari saya. Perhatikan kembali semua. Ini berapa? 2. Kalau yang ini berapa? 3. Oke, bukan semuanya. Oke, harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia. Di buku paketnya juga ada itu. Nah, silakan satu orang yang membaca, semua mengikuti. Ayo, baca dulu Bregan. Bagaimana ya berbagai pihak dapat mengharmonisasikan antara kewajiban dan hak asasi manusia, karena setiap orang juga wajib untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain. Itu HAM atau hak asasi manusia. Menurut saya, hal yang terpenting untuk memajukan suatu negara tidak hanya dengan jumlah aturan yang banyak, akan tetapi bagaimana aturan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Bagus, tetapi dari berita tersebut di sana ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.
supaya kita mendapatkan hak kita, kita harus juga melaksanakan Kewajiban. juga. Jadi keduanya harus seimbang. Komentari? Silakan. Di sini saya akan menambahkan untuk hak dan Ya, untuk menimbulkan keamanan itu harus menghormati hak orang lain. Ya. Itulah dia mengenai seputar berita harmonisasi antara hak dan Kewajiban. Bukannya berarti tindakannya yang lain gitu. Tapi tempatnya yang kami dapatkan belum ada informasi terkait. Saya ingin pertegas sebenarnya. Dan yang kedua begini, sebenarnya kami sudah mengembangkan informasi. Karena kan tujuan sebenarnya dibuat pelatihan itu kan untuk merehabilitas para pecandu narkoba. ya. Terlebih biayanya gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi masyarakat di sana mendukung. Namun dalam proses rehabilitas tersebut yang melanggar hak, sekalipun dia telah melakukan kekerasan kepada orang lain, karena setiap manusia memiliki hak untuk bebas dari kerja paksa, hak tidak diperbudak, hak menerima kesehatan dan hak menerima keadilan. Ya, bagus Lena, tepuk tangan dulu Lena. Kata teman kalian tadi itu memang di satu sisi memang penjara tadi itu kerengkeng tadi itu yang dibuat oleh mantan Bupati Bupati Langkat, tujuannya sebenarnya mulia sebenarnya untuk membantu masyarakat. Mengganggu atau melakukan tindak kekerasan kepada orang yang lebih lemah, sehingga dari pengertiannya aja kita tahu kalau tindakan pembulian itu mengambil hak seseorang untuk mendapatkan rasa aman di lingkungan sekolah, di mana pada Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Nomor 39 Tahun 1999 dikatakan bahwa semua orang tanpa terkecuali harus mendapatkan yang namanya rasa aman. Hak asasi yang dilanggar dari tindakan pembulian adalah hak untuk mendapatkan rasa aman. Bagus, tepuk tangan untuk teman pilihan tadi. Di sini juga saya tunjukkan sedikit secara singkatnya. Di sana telah terjadi pelanggaran HAM, pelanggaran hak terhadap rasa keamanan di lingkungan sekolah. Jadi melalui gambar yang kita tampilkan ini, saya harapkan untuk pembelajaran PKN ini, marilah sama-sama saling marsinan ya, kasus marsinan. Jadi nanti setelah selesai, teman-temanmu dari kelompok 2, ini kelompok 2 ya? Kelompok 3 dan kelompok 2 memberikan tanggapan. Silakan, kamu berikan tanggapan sebanyak-banyaknya atau kamu memberikan pertanyaan dan akan dijelaskan oleh kelompok penyaji ataupun kelompok 1. Paham ya kira-kira bagaimana ini ya, prosesnya ya? Bisa ya? Oke, kita mulai dari kelompok 1, silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami yang akan membahas mengenai salah satu pelanggaran hak asasi manusia, yaitu kasus dari Marsina. Kasus Marsina. Marsina 10 April 1969 sampai 8 Mei 1993 adalah seorang aktivis dan buruh pabrik. Mayatnya ditemukan di hutan yang berada di Dusun Jegong, Desa Bilangan dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Didi Tangga, saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, sila apa yang dilanggar? Sila apa yang dilanggar? Sila keberapa dan nilai-nilai Pancasila yang mana dilanggar di sana? Oke, baiklah, terima kasih kepada Juni. Kasus Marsina ini merupakan suatu tindakan pelanggaran HAM yang cukup berat. Dan dari kasus ini, sila yang dilanggar adalah sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana semua orang wajib mendapatkan keadilan dan tindakan yang beradab. Serta sila lain yang dilanggar adalah ada pada sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semua orang wajib mendapatkan keadilan yang sama. Nanti apakah Juni sudah puas menjawabkan? Terus, ada lagi? Ada. Ya, silakan.
Perkenalkan, nama saya Rifa Cipro dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya mengapa kasus Mas Dina dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan Reva, yaitu mengapa kasus Mas Dina dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Kasus Mas Dina ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM karena telah melanggar hak hidup seseorang. Apakah Reva sudah tahu dengan debat kami? Silakan telah dulu. Karena juga sudah terjadi pelanggaran hak dan mana ini seorang buruh yang tidak mendapatkan keadilan. Ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kasus Poso. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Di sini kami akan membaca mengenai kesimpulan dari Syane adalah pemicu utama konflik perpanjangan di Poso. Bangunan tempat tinggalnya berdiri bahwa itu diperkirakan ratusan atau bahkan ribuan muslim Poso dibantai di lokasi bangunan pondok dukun tanah ketika perjanjian damai Malino disepakati. Akan tetapi masa diperlakukan tidak ada untuk suku pasca Malino. Baiklah, itu hasil dari presentasi kami. Tragedi Semanggi menunjuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Ada lagi yang kurangan KPD-nya? Bulan kerjanya? Sudah? Oke, langsung dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit, langsung dikerjakan saja di sini. Tulis namamu, tulis kelasnya. Sudah selesai? Ada lagi? Bagaimana soalnya tadi? Bisa semua? Bisa. Konsep HAM itu siapa yang bisa menjelaskan sedikit? Ayo, silakan. Pengertian HAM. Ya, Siren. Ya, berdiri aja. Secara singkat aja. Oke, dari hasil yang sudah kita diskusikan dan kita pelajari tadi, saya mendapatkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan, dan hak tersebut adalah hak tertinggi yang memiliki dasar hukum tertinggi di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar, dan hak tersebut tidak bisa diganggu. Hak yang paling berdasar, yang paling hakiki, yang harus dihormati oleh setiap orang, karena hak ini berasal dari Tuhan yang Maha Esa dan harus kita hormati. Hak ini juga dimiliki oleh setiap orang semenjak manusia itu ada di dalam kandungan. Paham ya? Oke, sampai di situ mengenai pembelajaran kita mengenai hak asasi manusia. Itulah konsep hak asasi manusia. Kemudian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia tadi sudah kita analisis. Pelanggaran HAM apa yang dilanggar di kasus Marsina, di kasus Poso, di kasus Semanggi. Nah, itu contoh-contoh masa kekelaman bangsa kita, pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negara kita. Hubungan ini kita. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa. Doa dipimpin oleh siapa yang mau memimpin doa? Silakan. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada anak dan ibu sekalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Ini pembelajaran kita. Sampai jumpa minggu depan. Boleh beristirahat.